Oke, saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknik Pengolahan Sinyal atau Pengolahan Sinyal, hari ini tatap muka ke-7 ya dengan pokok bahasan signal conditioning untuk sinyal keluaran dari sensor arus ya. Setelah minggu lalu kan signal keluaran dari sensor api ya. Ini melanjutkan tatap muka sebelum-sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya mahasiswa setelah mengikuti tatap muka ke-6, ke-7 atau ke berapa tadi? Ke-7 ini dapat menjelaskan definisi sensor arus, terus dapat menjelaskan salah satu contoh dari sensor arus yang menggunakan efek Hall atau Hall ya, ACS 712 series. Setelah itu dapat mendesain signal conditioning atau interfacing ACS 712 ke pengolah sinyal analog lain atau ke sistem berbasis microcontroller ya. Dan nanti di ujungnya mahasiswa diharapkan dapat membuat pseudocode ya, sistem sensor arus berbasis Arduino ya. Kita masuk ke arus listrik ya, definisi arus listrik. Jadi mengacu ke definisi electric current dari Wikipedia, sebenarnya sama saja ya. Jadi definisi arus listrik adalah besaran vektor yang menunjukkan banyaknya muatan listrik ya, yang mengalir melewati suatu penampang, kawat atau konduktor dalam satu satuan waktu. Jadi ada elektron hole itu ya, perpindahan elektron hole, elektron terluar. Karena ada elektron yang kelebihan di sisi paling luar dan ada satu atom lagi ya, semikonduktor lagi yang sisi sisi terluarnya itu ada lubang atau hole ya. Jadi arus listrik adalah besaran vektor yang menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penampang konduktor dalam satu satuan waktu. Jadi fungsi waktu ya. Nah, arus listrik ini dihasilkan ya karena adanya perbedaan potensial listrik antar dua titik dalam suatu sirkuit. Nanti satuan ampere. Jadi misalnya titik A dan titik B ini ada dihubungkan menggunakan konduktor ya dengan jarak tertentu. Nah, titik A itu misalnya 4,1 volt, sedangkan titik B itu 4,0 volt. Nah, ini ada perbedaan 0,1, sehingga nanti akan ada arus melewati titik A dan titik B ya. Bisa A ke B atau B ke A. Nah, untuk mendeteksi atau mengetahui atau supaya kita tahu apakah suatu konduktor itu ada arus yang mengalir. Nah, ini indikatornya ada dua ya. Dari beberapa literatur yang saya baca ini ya. Ini kalau suatu konduktor itu ada arus, ini nanti konduktor itu suhunya akan berubah ya. Berubah tuh bisa naik, bisa turun, pokoknya berubah. Jadi misalnya sebelum ada arus suhunya 37, setelah ada arus ya bukan 37 ya. Silahkan mau naik atau turun ya, tergantung kondisi konduktornya di mana. Yang kedua, adanya medan magnet ya, di sekitar konduktor tersebut.
Ini dapat digunakan sebagai indikator bahwa di konduktor yang ada medan magnetnya itu ada arus gitu. Sehingga karena hanya ada dua ya fenomena yang terjadi pada suatu konduktor yang ada arusnya, yaitu adanya perubahan suhu dan adanya perubahan medan magnet. Tadinya ada menjadi nggak ada, atau tadinya ada menjadi lebih besar atau lebih kecil. Ini dua kata kunci tersebut digunakan untuk mendeteksi, ya, digunakan untuk mendeteksi apakah ada arus yang mengalir di suatu konduktor dengan cara melihat apakah ada perubahan suhu, gitu ya. Jadi ada konduktor suhunya misalnya sekarang berapa, 50 derajat Celcius. Terus dilihat lagi secara kontinu, ternyata sekarang sudah 55, mendadak dari 50 menjadi 55 derajat Celcius. Nah, itu bisa menjadi indikasi bahwa ada arus atau adanya medan magnet di sekitar konduktor. Nah, karena suhu di konduktor ini bukan saja dipengaruhi oleh arus, tetapi oleh suhu lingkungan, tekanan, dan lain-lain, maka perubahan suhu di konduktor itu kita hilangkan ya. Kita lebih memilih adanya perubahan medan magnet, gitu ya. Jadi adanya perubahan medan magnet di sekeliling konduktor, ya. Kalau konduktor itu bentuknya lingkaran, maka di sekeliling lingkaran tersebut akan ada medan magnet. Nah, ini dapat digunakan untuk mendeteksi arus ya. Jadi caranya mendeteksi adanya arus di suatu konduktor, atau apakah konduktor itu ada arus yang mengalir, atau berapa nilai arus yang mengalir di suatu konduktor, itu ya dilihat intensitas tingkat medan magnetnya itu seberapa kuat ya, kayak gitu. Kalau medan magnet kan kuat ya. Dia satuannya kan Tesla kalau nggak salah. Nah, ada beberapa sensor ya yang digunakan untuk mendeteksi medan magnet. Ya. Yang pertama arus sensor Hall atau Hall. Ini sesuai dengan nama yang menemukan. Jadi hal ini menemukan fenomena bahwa suatu Hall effect ya. Hall effect ini akan aktif ya. Akan terdeteksi saat ada medan magnet yang dihasilkan oleh, atau adanya medan magnet di sekeliling konduktor yang ada arusnya gitu. Jadi caranya ya ada sensor Hall itu diletakkan tegak lurus dengan konduktor, sehingga nanti medan magnet yang ditimbulkan karena adanya arus yang mengalir di konduktor tersebut akan dapat deteksi gitu. Ya, dideteksi oleh efek Hall itu ya. Jadi nanti ini macam transducer yang merubah medan magnet menjadi arus ya. Karena nanti ada resistansi dan sebagainya, nanti akan ada tegangan. Jadi ini merubah medan magnet menjadi arus listrik atau sinyal listrik atau tegangan. Ya. Nah, ini persamaannya seperti ini. Atau kita lihat sebelah kanan ini ya. Ini suatu semikonduktor dengan ketebalan tertentu ya. Ini ada sisi dia diberi tegangan ya, diberi tegangan dengan arus konstan yang akan mengalir positif ke negatif kan. Nah, nanti
di dua ujungnya, dua tepinya dikasih keluaran ya, kaki keluaran untuk tegangan halnya itu. Nah, di atasnya apa namanya ini plat ya, plat efek Hall ini, elemen Hall ini di didekatkan dengan medan magnet gitu ya, medan magnet. Waktu percobaannya Hall ini. Jadi nanti kuat medan magnet yang ada ya, ada di dekat dengan jarak tertentu dengan elemen Hall ini akan mempunyai persamaan tegangan Hall-nya itu. Tegangan Hall-nya itu sama dengan RH atau koefisien Hall-nya dikali I dibagi T kali B. I itu adalah arus yang mengalir. T itu adalah ketebalan sensor ya, dan B ini adalah magnetic field. Ini Tesla. Jadi tegangan keluaran efek Hall atau tegangan elemen Hall-nya ini berbanding lurus dengan magnetic field-nya B. Kalau RH ini konstan, I-nya kita anggap konstan, T-nya tebal konstan, maka VH tegangan Hall-nya ini akan berbanding lurus dengan B. B itu adalah magnetic flux atau density-nya. Ya. Semakin rapat atau semakin besar. Jadi kalau semakin besar itu akan tegangan keluar akan semakin tinggi, tapi ada saturasinya. Kalau naiknya terlalu tinggi atau di atas saturasinya, ya, maka tegangan keluarnya akan tetap. Jadi ini magnetic flux-nya ini harus dibatasi dari tidak ada atau minimum sampai nilai maksimum. Lebih dari ini sudah nilainya akan sama. Nah, ini adalah konduktornya ya, di dalam ini ada semacam cincin core ya, cincin besi. Nah, di tengahnya itu ada gap kan, di gapnya dikasih elemen Hall-nya ini. Ya, sensor arus yang ada di bumi yang saat ini yang menggunakan konsep efek Hall itu ACS 7 series ya, 7XX series ya. Misalnya itu banyak ya, ini banyak sekali. Anda bisa cari. ACS 758 series ini yang seperti ini, 758 series. Ini ada input ya, arus ya. I itu arus port plus, arus port minus. Jadi ini kabel masuk, kabel keluar gitu. Nah, ini seperti ini. Ini IP plusnya, IP minnya. Jadi nanti kabelnya masuk dihubungkan ke sini dan ke sini. Nah, di tengah itu di dalam ini nanti ada elemen Hall-nya ya. Yang 712 seri seperti ini. Jadi ini IP positif, IP negatif. Keluarannya 3 ya. VCC, ground, out 1, out 2. Tapi kakinya kakinya kan cuma 3. Kalau ini VCC, ground sama V output. Jadi ada 2. Nah, yang kedua, yang kembali lagi ke arus Hall ini bisa mengukur arus AC atau DC. Ya, ini ada lambangnya. Bisa DC atau AC. Silahkan. Nah, yang berikutnya adalah sensor arus yang menggunakan split core. Ya, ini split core. Jadi core-nya ini bisa dibuka. Ya, bisa dibuka. Jadi kabel konduktor yang mau dideteksi arusnya berapa itu ditaruh di tengahnya. Gitu. Nanti ditutup lagi. Nah, tegangannya ada ini positif, negatif, positif ground dan tegangan keluarannya. Jadi ini berbentuk inti besi yang dapat dibuka. Jadi sebetulnya semacam cincin dari besi atau besi lunak, tapi ada bagian yang bisa dibuka dan ditutup sehingga membentuk cincin kembali. Gunanya untuk apa? Ya supaya bisa dimasukkan konduktor ke tengahnya. Kalau Anda pernah melihat tang ampere, nah tang ampere itu kan semacam untuk mengukur arus ya. Ada yang tukang servis AC itu kan mau melihat ya. Ini kok kompresornya bunyinya seperti ini ya.
di datanya harusnya 4,2 ampere ya, di data yang ada di bodinya. Terus dia pakai tang ampere, terus ditekan, terus tangnya seperti kalau gigi itu membuka, terus dicantolkan ke kabel, salah satu kabel warna kuning misalnya, terus ditutup, ampernya ternyata 12. Oh, ini over current ini. Ini kompresornya sudah over current, mungkin ada bagian yang sudah tidak berfungsi. Nah, itu menggunakan split core. Jadi bentuknya inti besi yang dapat terbuka yang memungkinkan pengguna untuk memasang sensor di sekitar konduktor tanpa harus memutus kabel. Kalau yang tadi kan diputus ya. Kalau yang efek Hall ini kan diputus nih. Harus diputus ya. Tadinya ininya apa? Kabelnya satu diputus, satu taruh sini, satu taruh sini. Tapi kalau yang split core ini tidak perlu diputus ya. Ini untuk AC ya, kebanyakan untuk AC. Jadi saat konduktor melewati sensor, sensornya kan di luarnya kabel ya. Nanti medan magnet yang dihasilkan oleh adanya arus listrik ini akan menginduksi arus di kumparan dalam sensor. Karena di kaki keluaran kumparan itu ada resistor, maka ada tegangan ya, V sama dengan I kali R kan. Harusnya diinduksi berapa? 100 mili ampere. Terus berapa resistansinya? 1 kilo. 1 kilo dikali 100 mili ampere kan ketemu tegangan. Hingga menghasilkan sinyal tegangan yang mempunyai korelasi dengan arus yang mengalir di konduktor. Ini contohnya seperti ini. Ini untuk AC biasanya ya. Nah, sekarang kita bahas yang untuk DC saja ya, ACS 712. Ini mengacu ke datasheet-nya. Dia yang dipentingkan tuh yang merah itu ya, 66 sampai 185 mV per ampere. Ini sensitivity-nya ya. Jadi bisa untuk AC, bisa untuk DC. Terus pabrik pembuat ACS 712 series ini yang masuk ke Indonesia itu hanya 3 tipe ya. Tipe yang sampai 05 ya, ACS 71205, 20A dan 30B ya. Mau menyebut 05, 20A, 30A gitu ya. Ini suhu kerjanya sama, minus 40 sampai 85 derajat Celcius. Cukup ya itu ya. Tapi kalau sampai di lingkungan yang 100 derajat Celcius ya, dia sudah tidak bekerja ya, karena mungkin bodinya juga ikut terbakar. Tapi kalau untuk digunakan mengukur arus pesawat militer, itu ya harus misalnya minus 60 atau minus 60 sampai 150 derajat Celcius. Pada saat kokpit pesawatnya terbakar itu ya alatnya masih berfungsi gitu. Tapi ini kan versi bukan militer ya. Terus rentang arusnya yang 05B itu minus 5 sampai positif 5. Jadi bisa AC. Kalau bisa DC ya 0 sampai 5 ampere. Kalau mau AC ya bisa minus 5 sampai plus 5. Kalau yang 20A ini sampai plus minus 20 ampere. Kalau arus itu kan hanya arah aja kan ya. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif gitu aja. Jadi kalau mengisi baterai dari titik A itu sumber, titik B itu baterai, arusnya kemana? A ke B berarti plus 5. Kalau arusnya dari B ke A berarti minus ya, gitu. Jadi malah kalau minus itu discharging ya. Anda ngisi aki itu dari power supply ke akinya itu misalnya plus 8 ampere, berarti mengisi aki dengan 8 ampere. Tapi begitu power supply-nya pengisinya diganti dengan lampu, nanti arusnya akan berbalik dari lampu ke baterai. Jadi dari baterai ke lampu. Benar ya? Oh ya benar, dari baterai ke lampu. Itu akhirnya minus 5 ampere. Kalau yang ACS 712 ini sampai 30 ampere. Nah, kita lihat sensitivitasnya ya.
Kalau Anda yang mau ngukur yang sampai maksimum 5 ampere itu sensitivitasnya 185 milivolt per 1 ampere. Besar ya. Tapi kalau yang sampai 20 ampere ini 100 milivolt per ampere. Tapi kalau yang 30 ampere karena suplainya hanya plus 5 itu lebih kecil. Jadi kalau 30 ampere itu 1 ampernya keluar 1 ampere yang mengeluarkan 66 milivolt. Tinggal pilih mana yang sesuai kebutuhan. Sehingga kalau arus yang ada di rangkaian Anda itu hanya maksimum sampai 3 ampere, ya lebih baik pakai yang 71205 gitu. Jangan yang menggunakan yang 30 gitu ya. Tapi kalau mau pakai 30 juga enggak ada masalah ya. Nanti akan ada masalah sensitivitas ya. Nah, ini internal rangkaian di dalam ACS 712. Sebetulnya keping halnya itu ya ini, yang X ini gitu ya. Ini ada current circuit ya. Jadi plat hal efeknya itu kan dikasih tegangan, dikasih arus yang konstan. Nah, terus di sini didekatkan ke konduktor ini. Ini ada konduktor ini. Konduktor yang ada arusnya. Ini akan kalau ada arus ya, ada arus ini nanti akan ada medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menggodain, akan mempengaruhi efek Hall. Jadi Hall efeknya membuat plat atau keping halnya itu akan menghasilkan tegangan. Nah, tegangannya ini dikompensasi ya. Ini ada trim ya. Terus ini ada signal recovery lagi. Nah, di sini ada penguat diferensial ya. Penguat diferensial, nanti ada offsetnya, nanti keluar ada filter, ada low pass filter 2 kali, terus ada rangkaian penguat ya. Anda sudah paham ini rangkaian penguat apa ini ya. Ini adalah penguat non-inverting amplifier. Nah, ini baru keluar. Jadi hanya memerlukan 2 buah komponen eksternal ya, kapasitor saja gitu. Kalau mau dikasih 3 juga boleh gitu. Tegangannya plus 5 ya. Nah, kita lihat karakteristiknya ACS 712 ya. Jadi ini grafik ini diperoleh dari datasheet ya. Output voltage versus sense current ya. Horizontalnya ini arus IP ya. Yang vertikalnya ini tegangan keluarannya. Kita lihat pada saat tidak ada arus ya, pada saat tidak ada arus tegangan keluarannya 2,5 volt. Sehingga kalau ada arus positif misalnya plus 5, nah nanti plus 5 ini V-out-nya mendekati 3,5 gitu. Mendekati 3,5 ampere. Tapi kalau arusnya minus 5 ampere, nanti tegangannya turun menjadi di bawah 2,5, 1,5, di atas 1,5. Ya, begitu. Ini kita lihat pada suhu-suhu ya. Kelihatannya dari suhu kalau mau dipakai sampai ini tidak terlihat ya. Ini sampai 150 masih linear lah ya, masih linear gitu. Walaupun dia bilang dari minus 40 sampai 85, tapi pernah dicoba sampai 150 gitu. Nah, ini terlihat bahwa rentangnya linear. Jadi ACS 712 20 ampere ya, misalnya 20 ampere. Ini dapat mengukur arus DC atau AC. Kalau dipakai untuk mengukur DC itu maksimum 20 ampere. Terus konduktornya dihubungkan dipotong ya, kaki konduktornya dipotong, yang potongan pertama masuk ke kaki IP positif dan potongan kedua di kaki IP negatif. Kalau yang 20 ampere kan sesuai dengan datasheet yang tadi, sensitivitasnya kan 100 ini kan. Kalau 20 ampere kan 100 milivolt per 1 ampere. Maka ini sensitivitasnya adalah 100 milivolt per ampere. Sehingga
Ya, sehingga nih kalau mengikuti tabel kebenaran, itu saat tidak ada arus yang melewati konduktor, yang konduktornya dihubungkan ke ACS 1712, maka nanti V-out-nya harus 2,5000 volt gitu, ya. Jadi kalau ada arus 1 ampere, maka V-out-nya harus bertambah 100 milivolt. Jadi kalau tegangan keluarannya 2,5 volt, terus ada arus 1 ampere, ya berarti ya ditambah 100 milivolt, ya. Jadi kalau mau mengetahui arusnya berapa, ya V-out-nya berapa, dikurangi aja 2,5. Coba tegangannya berapa? 2,51 Pak. Diukur pakai apa? Hioki, oke. 2,51 dikurangi 2,5. Berapa hasilnya? 0,01 atau 100 mili. Kalau 100 mili berarti 1 ampere gitu. Kalau misalnya tegangan keluarannya 2,515, ya 2,515 dikurangi 2,5 ketemunya 0,015 gitu ya. Ya misalnya ya, misalnya. Jadi ya 150 milivolt itu berapa? Ya 100-nya kan 100/100 milivoltnya 1 ampere. Jadi kalau misalnya selisihnya itu 150 milivolt dikurangi 100 milivolt kan ketemu 50. Jadi 100/100 milivoltnya 1 ampere. Sisanya 50 mili. Berarti ya 0,5, jadi 1,5 ampere. Tapi saat arus yang mengalir di konduktor itu 20 ampere, maka V-out-nya harus 2,5 ditambah 20 dikali 100 mili. Ya 100 kali 200 kan 2000 ya, mili. Jadi ya 2,5 ditambah 2 volt atau 4,5. Coba kalau 4,5 dikurangi 2,5 kan 2. 2 atau 2000 mili. 2000 mili dibagi 100 milivolt per ampere ketemu 20 ampere. Nah, seperti ini. Jadi ini cerita idealnya ya, teman-teman. Jadi Anda jangan percaya gitu ya, kalau beli IC sensor 712 20 ampere itu kalau datasheet-nya kan kalau tidak ada arus 2,5 ya. Itu perlu dibuktikan gitu loh. Terus benar Pak, dikasih arus, tidak ada arus. Kalau tidak ada arus bagaimana caranya? Ya kalau tidak ada arus itu ya kaki konduktor dihubungkan ke dua-duanya, dihubungkan ke ground atau dua-duanya dihubungkan ke VCC terus dipotong. Jadi memastikan tidak ada arus gitu. Jangan sampai arusnya ada misalnya 100 mili ampere ya, itu jangan sampai ya. Jadi betul-betul dua kaki inputnya ini dikasih ground. Jadi kalau mau menguji arus yang mengalir, jadi kaki IP positif ini sama kaki IP negatif ini dijadikan satu, dikasih ground gitu. Itu untuk memastikan tidak ada arus. Jangan di floating ya. Kalau di floating ini jangan-jangan ini ada arus gitu, kita enggak tahu. Terus Anda juga menguji ya. Kalau dikasih 1 ampere, nah sekarang disebut 1 ampere itu bagaimana caranya kok tahu kalau 1 ampere? Ya nanti akan dijelaskan di bagian terakhir. Jadi intinya 71220 yang Anda beli di Cikapundung, Bandung atau Lende Tefes ya, di Glodok atau Kembang Spokat, di Pasar Senen atau di Enjok Elektronik Pojok yang di Cipinang itu ya, itu harus diuji gitu ya, diuji apakah benar gitu ya. Apakah benar sesuai dengan tabel kebenarannya dia, jangan-jangan ini palsu kan gitu ya. Nah, kita sudah membahas rangkaian differential amplifier ya. Ya, sudah saya ini kan ya, filenya sudah bisa dibaca. Ya nggak tahu dibaca apa enggak ya.
Tapi ya berpikir positif aja Anda sudah baca. Kalau belum baca ini rangkaiannya, ini op-amp dirangkai sebagai differential amplifier atau amplifier penguat pengurang. Kalau tidak ada amplifiernya ini ya rangkaian pengurang itu saja. Jadi kaki positifnya ini dihubungkan ke dua resistor yang dihubungkan sebagai pembagi tegangan R2 sama RG. Kaki negatifnya juga sama, tapi groundnya di Vout ini ya, R1 sama RF. Jadi kalau Anda mau beda R1, R2, RF, dan RG ini tidak sama, maka Vout-nya adalah seperti ini. Sudah dijelaskan ya di PDF yang sudah saya taruh di Google Classroom ya. Gitu ya. Tapi kalau R2 dan RG-nya ini sama ya. Ya misalnya atau R1 sama dengan R2 dan RF sama dengan RG, maka Vout-nya adalah penguatan selisih ya. Jadi V2 dikurangi V1 dikali RF dibagi R1. Gitu. Tapi kalau semua sama, R1 sama dengan R2, sama dengan RF, sama dengan RG, sama dengan 10 kilo, maka Vout-nya adalah V positif dikurangi V negatif. Jadi akhirnya rangkaian yang Anda lihat, yang kita lihat itu sebagai rangkaian pengurang. Ya, Vp kan dapatnya dari V2. Jadi V2 dikurangi Vn. Vn itu dari mana? V1. Jadi V2 dikurangi V1. Nah, tapi ini kan V2-nya kan tegangannya takutnya terbebani ya, sehingga seperti ini ya, dikasih buffer ya, dikasih buffer. Jadi nanti untuk mengetahui tegangan yang benar dari keluaran ACS out, ini ACS out-nya ditaruh di kaki positifnya nih. Ini ACS out. Nah, di sini di kaki negatifnya dikasih 2,5 volt. Jadi nanti outputnya adalah V2 keluaran ACS dikurangi 2,5. Jadi hanya selisihnya. Jadi kalau ACS out-nya misalnya 2,51, ini 2,5, nanti ketemunya 0,01. Gitu. Nah, ini sudah saya coba ya, saya sudah coba pakai simulasi, rangkaian simulator pakai saya lupa nama aplikasinya, tapi tidak pakai buffer ya. Jadi ini semua sama 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo dengan asumsi nilainya sama. Walaupun enaknya kalau simulator itu kita bisa membuat R1, R2, R3, R4 itu bernilai sama 100 kilo ohm. Tapi kalau Anda beli, Anda mungkin sulit ya menemukan 4 resistor yang nilainya sama. Sama, jadi 100 kilo, 100 ribu, 0,00000 ohm gitu, nggak mungkin gitu. Ini saja ya, ini 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, tegangan di positif itu saya di sini bisa sliding ya. Bisa sliding 4 volt, yang kaki negatifnya 2,5, seharusnya kan 1,5, ternyata masih 1,504 gitu. Jadi di simulator saja 4 dikurangi 2,5 itu bukan 1,5, tapi masih 1,504 nih. Simulator aja bilang seperti itu, apalagi membuat sendiri gitu. Jadi kalau rangkaian ini sudah terbukti ya, dibuktikan ya, divalidasi oleh rangkaian simulator. Ini betul-betul V2 dikurangi V1 atau Vp dikurangi V negatif. Itu pun masih miss ya, masih meleset dikit gitu. Ini rangkaiannya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat sistem atau pengukur arus ya. Bisa pendeteksi. Kalau mendeteksi arus itu hanya kalau ada arus aktif gitu. Kalau hanya seperti itu ya pertama Anda cari
ACS 712 itu ya. Terus V-out-nya ditaruh di V2. Terus V1 Anda kasih tegangan 2,50 volt. Nah, itu jadi masalah gitu ya. Bagaimana Anda bisa membuat tegangan yang persis 2,5000 volt. Nah, itu. Ini menjadi permasalahan. Nah, jadi Anda harus menggunakan resistor pembagi tegangan yang 100 kilo di seri dengan potensio yang multi-turn. Potensio yang diputar dari jam 3 sampai jam 3 lagi itu 23 kali putar. Kalau trimpot itu kan dari jam 5 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 5 mentok. Tapi kalau multi-turn itu dia 23 kali putar baru ke pinggir gitu ya. Ada yang sampai lebih dari itu, tapi harganya 2 langit mungkin. Bukan selangit lagi, mungkin 2 langit. Nah, jadi kalau V2-nya dihubungkan ke V-out ACS 712 dan V1-nya adalah 2,5, maka V-out-nya ini diharapkan adalah selisih. Diharapkan adalah arusnya. Kalau negatif gimana Pak? Ya, waktu itu tinggal dibalik aja gitu ya. Ini dibalik aja posisinya supaya ini selalu positif. Nah, V-out-nya ini nanti dihubungkan ke analog pin dari Arduino. Mau berapa? Ya, sekali lagi ini kan pakai serial ya, pakai serial display. Serial display itu harus menggunakan SDA SCL. SDA SCL itu di kaki 4 dan kaki A5. Positif ground, ya ini positifnya berapa? Ini kan plus 5, jadi plus 5 ke sini, ini kan ada nih, GND, VCC, SDA, SCL. Ini dihubungkan ke sini, ya, ke positif 5 ground dan A4 SDA, ya, A5-nya SCL. Jadi jangan pakai A4 A5 ya. Kalau ini kan di sini ini R3 ya, revisi 3. Jadi A4 A5 SDA SCL-nya di sini gitu. Nah, nanti Anda tinggal menghitung ya, menghitung baca V-out, nanti V-out-nya ini dibagi 100 mili, ketemunya berapa gitu. Misalnya kalau di sini 2000 mili dibagi 100 mili 20. Ya, dia 20 ampere. Kalau di sini 1700 mili ya dibagi 100 ketemunya 17. Nah, jadi kalau 1750 mili volt dibagi 100 ya 17 ampere ya 17,5 ditampilkan di sini gitu. Gampang ya. Tapi ini menjadi masalah ya. Apakah Anda bisa ini loh membuat tegangan referensi 2,500000 volt gitu. Kalau enggak bisa, ya jangan dipaksakan gitu. Jadi signal conditioning ini sudah tidak perlu. Jadi kalau zaman bahula, zaman analog ini diperlukan karena V-out-nya akan tidak menggunakan Arduino zaman dulu. Harus menggunakan apa? Rangkaian digital, langsung dihubungkan ke VU meter. Ini bisa langsung dihubungkan ke VU meter yang maksimum 20 ampere. Gitu. Bisa langsung nanti garisnya berapa. Gitu ya. Atau rangkaian pembagi digital, nanti ruwet. Nah, zaman dulu kan memang masih serba ruwet. Nah, kalau sekarang sudah diringankan ya. Makanan aja fast food ya. Nah, pop mie dibuka, tinggal dipotong-potong, masukin, kasih air panas, tutup. Nah, 5 menit jadi bisa dimakan gitu ya. Nah, sekarang Arduino juga memudahkan orang membuat merangkai sistem minimum. Apalagi displaynya ini kan I2C ya. Ini bisa sampai lebih dari satu display untuk hanya satu Arduino, tapi bisa menggerakkan lebih dari satu display I2C. Kalau memang alamatnya beda-beda gitu. Kalau alamatnya nemunya cuma satu ya nggak bisa. Jadi saran saya signal conditioning itu sekarang sudah tidak dipakai gitu ya. Yang dipakai apa? Signal conditioning dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk aplikasi program ya. Saya coba terangkan di sini. Nah, ini coba kita lihat ya. Sistem sensor arus atau pengukur arus ya. Ini kan menggunakan ACS ya, ACS 712. Ini DC. Jadi ini baterai atau sumber tegangan ya tetap positif. Ini kan
ke beban. Beban itu bisa beban pemanas, beban lampu, beban motor, beban segala macam. Nah, ini kan harusnya masuk, ini masuk IP plus, IP main-nya ke yang ini kembali ke sini. Nah, nanti keluarannya ada 3, positif, analog out ya, analog out, V out, dan ini ground. Nah, ini dihubungkan ke microcontroller. Apapun ya, jadi ini positifnya dihubungkan terus ground. Pastikan ini betul plus 5 ya, jangan sampai tulisannya 5, waktu diukur tidak 5 ya. Menjadi masalah karena dia tidak punya rangkaian regulator. Dia pasrah bongkoan kepada micro C. Nah, V out-nya ini dihubungkan ke analog in. Ini analog ya, tegangannya DC 0 sampai 5 ya. Walaupun nggak sampai 5 ya, karena saturasi kan sampai 4,5. Jadi kalau arusnya melebihi, kalau misalkan pakai yang 20 ampere, kalau arusnya melebihi 20 ampere ya tegangan tetap 4,5 di sini ya, tidak lebih. Ya, ini pastikan. Nah, sebelum dipakai dihubungkan ke micro C ya, macam Arduino, DigiSpark, Raspberry, atau ESP32, ESP8266. Ini Anda harus memastikan bahwa sensornya sudah benar gitu ya. Jangan percaya gitu. Nah, ini untuk yang lain lagi nih ya. Ini yang pakai 30 ampere sama. Terus ini hubungannya ke ATmega ya, zaman dulu ya. Ini zaman dulu. Yang saya bilang zaman dulu ini menggunakan ATmega. Pakai 328. Tapi sudah difungsikan sebagai Arduino. Ya, hebat ya Pak. Jadi Arduino itu ya aslinya ATmega ya isinya, ya bisa diprogram. Jadi yang positifnya ke kaki positif, ground ke ground, nah ini ke kaki anol ya. Di sini ada ADC, nah di sini LCD-nya paralel. Ini menghabiskan resources ya. Kaki digital menghabiskan. Nah, kita pakai yang I2C ya. Kalau I2C ya saya tadi bilang hanya menggunakan dua kabel SDA SCL. Ya, ini SDA-nya ke kaki A4 dan SCL-nya ke kaki A5. Kalau yang VCC ground kan udah pasti ya. Anda harus pastikan bahwa arusnya LCD serial ini tidak membebani Arduino ya. Karena kan 5 voltnya itu dari sini, dari keluaran regulator 7805-nya gitu ya. Ini LCD serialnya ada yang 2 kali 20 kali 2, ada yang 20 kali 4 ya. Ini 20 kali 4. 20 baris, ini baris line 0, line 1, 2, 3. Ini cuma line 0 dan 1, ada 2. Ini 20 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 karakter ini 1, 2, 3, 4. Ini intensitasnya itu bisa diubah ya, dari kuningnya ini loh ya, nyala kuningnya ini bisa tidak berwarna kuning sampai berwarna kuning. Terus nanti ada yang warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau, itu tinggal pilih saja. Nah, nanti setiap LCD serial I2C ininya kalau ini nggak punya alamat ya, tapi drivernya mempunyai alamatnya. Alamatnya mana sih? Nah, ini. Ini kan I2C-nya, ini LCD-nya, ini drivernya ini. Ini punya alamatnya. Alamatnya bisa disetting dari A0, A1, A2. Masih ingat tuh mata kuliahnya Pak Yusuf ya, demultiplexing atau multiplexing. Ini kalau disortkan nanti alamatnya berapa. Jadi kita bisa setting alamat dengan cara A0, A1, A2 ini dipotong atau disortkan menggunakan timah solder. Gitu ya. Jadi ini cara menghubungkan Arduino dengan LCD ya. SDA SCL-nya ini revisi 3, enggak usah pakai di sini karena sama A4 A5 ini di sini sama A4 A5. A5 A4 ya, SDA-nya A4, SCL-nya yang hijau ini A5. Itu nyambung ini konslet ya.
short ya, A5 sama ini short, tapi ini dikasih port gitu loh ya, extended port, tapi tidak dikasih tulisan ya. Kalau yang boardnya yang asli itu ada, di sini ada SDA, SCL, SDA. Ini ada RF dan sebagainya. Jadi untuk membuat LCD I2C ya, I2, IC, jadi makanya I2C, I kuadrat C ya, karena tidak bisa pangkat 2. Jadi caranya Anda harus punya library ya, library-nya ini. Liquid Crystal underline is I2C.H. Nah, terus nanti deklarasi Liquid Crystal underline I2C spasi. Nah, ini namanya LCD 0x20 162. Jadi 0x20 itu address-nya dia. Address-nya dia. Tahu dari mana, Pak? Ya nanti ada sket yang untuk mendeteksi dia berapa address-nya. Jadi gitu ya. Ini kebetulan kalau mau beli ya tanya, cara paling bego ya tanya sama yang jual. Ini berapa address-nya? Misalnya 037 hexa, 03F hexa, 2F hexa, 38 hexa, itu ada alamatnya. Nah, terus 16 kali 2. Jadi ini bukan 20 kali 2, ini 2 baris tapi 16 karakter ya. Tuh, hitung sendirilah ya. Ini harus kalau Anda mau menghubungkan Arduino dengan 2 LCD I2C, ya Anda beli lagi LCD I2C-nya, kabelnya sama, positifnya dihubungkan ke positif, ground-nya ke ground, SDA, SCL-nya sama ke sini, hanya address-nya harus berbeda gitu. Jadi nanti misalnya Anda punya 030 ya, 0x30, nanti deklarasinya begini. Liquid Crystal underline I2C spasi LCD kurung buka 0x20 16,2, bawahnya sama Liquid Crystal underline I2C. Nah, di sini tulis LCD 2 ya, LCD 2 huruf kecil kurung buka 0x30, 16,2 gitu. Jadi addressnya harus berbeda gitu. Kalau Anda punya 4 LCD I2C yang addressnya berbeda, jadi nanti ini deklarasi ini jadi 4 baris. Yang pertama LCD 0x20, yang kedua LCD 1 0x30, yang ketiga LCD 2 0x40, yang terakhir LCD 3 0x30 misalnya, atau 0x40. Dan seterusnya. Tapi kalau ini hanya satu LCD, maka di sini LCD init, LCD backlight, LCD clear membersihkan layar, LCD set kursor posisi di 00 atau paling kiri, LCD print hello di posisi ini, LCD set kursor 01 di bawahnya. Terus kalau mau nyetak di LCD yang lainnya, Anda harus lihat LCD yang lain tuh deklarasinya berapa? LCD 2, berarti ini ditulis LCD 2. Titik init, LCD 2, titik backlight, kok nyetak di atau membersihkan layar di LCD 2, berarti di sini nanti LCD 2 titik clear, atau mau cetak ya LCD 2 set kursor, LCD 2 titik print, LCD 2 set kursor, LCD 2 titik print, nah gitu. Kalau mau 8 LCD silahkan ya. 8 LCD asal Anda punya address ya, addressnya berbeda gitu. Setengah mati nyarinya. Nah, ini interfacing 712 dihubungkan ke Arduino Uno R3 yang menggunakan LCD I2C. Ini seperti ini ya, bisa dilihat ya. Ini kabelnya ya, dipotong. Tadi kabelnya ke sini nih. Ini untuk AC ya, dia pakai AC. Kabelnya dipotong, taruh sini-sini. Kalau seperti ini berarti tegangannya di antara 0 sampai 1, atau 0,5 sampai 4,5 ini tegangannya. Gitu. Jadi taruh di situ. Jadi sekali lagi sebelum menggunakan ACS 712 series, pastikan bahwa Anda sudah mempunyai modul sensor arus itu sudah diuji gitu. Nah, cara nguji bagaimana? Ya, misalnya menguji ACS
712 yang maksimum 20 ampere. Kalau 20 ampere berarti 1 ampernya 100 milivolt keluarannya ya. Anda harus menggunakan 2 buah instrumen. Yang pertama untuk mengukur tegangan keluaran ACS dan mengukur arus. Instrumen yang kedua untuk mengukur arus yang melewati konduktor gitu. Saya kan membuat sistem pengukur arus, Pak. Ya kan belum jadi. Ini kita baru nguji ACS-nya dulu. Ini belum dihubungkan ke Arduino, masih board ACS-nya. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi harus punya 2, misalnya Hioki 17B+ untuk mengukur tegangan. Terus ada Hioki clamp meter ya, Hioki 3288 untuk mengukur arus. Jadi nanti hubungkan ACS 712 ke power supply. Terus keluaran ACS-nya ke voltmeter DC yang Hioki. Terus konduktor yang dihubungkan ke kaki IP positif dan IP negatif itu diklaim menggunakan Hioki 3288. Terus nyalakan power supply ya, nyalakan power supply untuk mengendalikan arus yang mengalir di konduktor. Anda ukur itu ya, arus yang mengalir ke ACS-nya berapa ampere. 0 kan, Pak? Ya mau lihat nolnya dulu, oke. Kalau dikasih ground semua, IP positif, IP negatif dikasih ground, berarti arusnya 0. Coba Hioki 3288 nunjuk 0, oke 0. Terus Vout-nya berapa? Vout-nya 0,15 Pak misalnya, atau 2,9 Pak ya, ukur dan tulis. Nanti ulangi sampai Anda sudah mendapatkan data yang Anda perlukan. Seperti ini. Nah, kayak gini nih. Jadi Anda punya ACS 712 ya. Anda harus punya power supply ya untuk menghasilkan, untuk memberikan tegangan ke boardnya ini. Positif 5 volt sama ground. Nah, Vout-nya ACS ini bersama ground dihubungkan ke Hioki untuk mengukur tegangan keluaran. Nah, klaimnya Hioki 3288 ditaruh jepit konduktor yang hitam ini. Nah, konduktor yang IP positif dihubungkan ke konduktor, ke beban, IP negatifnya ke ground power supply. Nah, ini sumber. Nah, sekarang kita ini misalnya 12 volt aki ya, misalnya lampunya lampu 100 watt atau lampunya lampu 1 watt. Pada saat lampu nyala 1 watt, arusnya berapa? Taruh di sini. Nah, misalnya 100 mili. Nah, tegangannya berapa? Ukur pakai Hioki di sini. Diulang-ulangi lagi sampai Anda mendapatkan data. Kalau arusnya tidak ada 0, berapa keluarannya? Kalau 100 mili, ya 100, dapat dari mana 100 mili? Dari sini. Ditaruh di ngeklaim ini. Jadi kita menggunakan alat ukur klem ya. Ini kan pakai klem ya, pakai inti besi tadi ya. Besi core tadi. Nah, gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi Anda mempunyai data seperti ini. IP-nya 0 ampere, tidak ada arus. Tegangan keluaran di ACS-nya berapa? 2,7 coba. Ini dengan asumsi meternya sudah dikalibrasi, ternyata pada saat arusnya itu tidak ada atau 0 ampere, Vout-nya itu bukan 2,5 tapi 2,7. Nah, nggak apa-apa. Tulis saja 2,7. Terus pakai beban yang 1 watt, ternyata arusnya 100 mili Pak, dari Hioki 3288. Terus tegangannya berapa? 2,7. Wah, ternyata dia tidak mendeteksi ya. Kan 100 mili per 1 ampere. Nah, ini kalau 100 mili kan seharusnya 10 mili kan. Nah, ternyata di sini tidak terdeteksi. 10 mili kan di sini posisinya, di digit yang terakhir. Ini kan ratusan, puluhan, satuan. Seharusnya sudah, ini tidak mendeteksi. Kalau arusnya 1 ampere, dia baru tegangannya berubah 2,71. 2 ampere, tegangannya 2,72. 5 ampere, 2,75. Dan seterusnya. Nah, sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa ternyata ICS 712 yang Anda pakai itu pada saat tidak ada arus, tegangannya bukan 2,5 seperti
datasheet tapi 2,7. Sehingga tegangan referensinya itu bukan 2,5 tapi 2,7. Tapi yang lain bagus, nggak ada masalah. Jadi 2,7 nanti dipakai untuk membuat sketch-nya atau membuat programnya gitu. Nah, pseudocode-nya ya ini pakai bahasa logika aja ya. Rangkaiannya kayak begini. Nih, rangkaiannya kayak begini gitu. Ini pseudocode-nya bagaimana? Pseudocode-nya ini. Tampilkan display di I2C arus sama dengan spasi aja, spasi 3 kali ampere. Terus setelah itu baca nilai ADC. Ya. Dibaca nilai ADC, baca nilai ADC di kaki berapa? Ini kaki berapa? Ini kan V-outnya dia itu ke kaki A0 ya. Ini V-outnya ICS kan kaki A0. Berarti ya ini baca ADC di kaki A0. Nah gitu. Baca ADC ya. Baca ADC itu ya analog read aja ya. Analog read ADC di kaki A0 sama dengan analog read kurung buka A0 gitu. Nanti udah jadi ADC. Kalau mau mendapatkan tegangan, caranya diubah ya, ubah menjadi V-out. Jadi V-out sama dengan analog read A0 dikali 5 dibagi 10/23. Pak, bukannya pakai 10/24? Boleh, nggak ada masalah. 5 dibagi 10/24. Jadi bedanya tipis ya. 5 dibagi 10/23 sama 5 dibagi 10/24 tuh bedanya kecil. Kalau udah pakai 10/23 ya 10/23 terus ya, jangan ganti-ganti ya. Terus Anda mendapatkan tegangan keluaran di kaki A0 kan? Atau bukan tegangan di kaki A0, tegangan keluaran ACS yang dihubungkan ke kaki A0. Ini harus dikurangi 2,7, bukan 2,5 kan hasil kesimpulan tabelnya kan ternyata bukan 2,5 pada saat arusnya 0, ternyata 2,7. Jadi di sini kurangi 2,7. Anda akan dapat tegangan real keluaran dari ACS itu ternyata V-out dikurangi 2,7. Nah, hasil V-out realnya ini, V real keluaran ACS ini perlu dibagi 10 mili, 100 mili. Gitu. Jadi IP harusnya adalah V real dibagi 0,01. Berapa? Nah, IP ini tampilkan aja. Jadi misalnya IP sama dengan misalnya 17,4 ya gitu ya. Ya sudah. 17,4 ditampilkan ke display. 17,4 ampere. Terus delay 2 detik. Setelah 2 detik lompat ke langkah 2, baca lagi dan seterusnya. Nanti displaynya akan berubah-ubah tiap 2 detik, berubah-ubah gitu. Kalau Anda mau ngambilnya ini ya, ngambilnya ADC ini dalam 1 detik Anda ambil misalnya 20 kali atau 50 kali. Nanti terus dibagi 50 rata-rata. Jadi dalam 1 detik Anda mengambil nilai ADC di kaki A0 sebanyak 20 kali, terus satu dibagi 20, hasilnya rata. Jadi nanti Anda akan mendapatkan arus yang mengalir di konduktor itu tidak lompat-lompat gitu. Kalau tidak mau lompat-lompat atau tidak mau mengambil data 100 kali dalam 1 detik atau mengambil beberapa kali dalam 1 detik, Anda harus menggunakan delay ini, delay 2 detik. Jadi kalau tidak pakai delay, nanti IP yang di-display itu akan cepat berubah terus. Jadi nanti di sini displaynya arus sama dengan 17,2, 17,4, 17,9 berubah cepat gitu. Tapi kalau di delay ya sebetulnya berubah, tapi karena kan yang ditampilkan data dikunci 2 detik, ambil lagi dikunci. Bisa aja dalam waktu ngambil 2 detik itu data berubah. Maka banyak pseudocode ya. Anda bisa mengambil kumpulan data rata-rata data dalam 1 detik itu berapa tampilkan. Dalam 1 detik itu kan Anda sudah delay 1 detik gitu. Itu ya teman-teman, ini pseudocode. Nah, hasil-hasil penelitian ini saya berharap untuk yang sensor ini bisa menjadikan topik penelitian tugas akhir. Ya, ini sudah banyak nih ya. Jadi ada Alfiero sama Nugroho, ini baru nih. Pengaplikasian sensor arus ACS
712 sebagai sistem proteksi pada alat penghitung kertas otomatis berbasis IoT. Ini ada di Journal of Mechanical and Electrical Technology ya, volume 2 nomor 1 Januari 2023. Atau Wijaya, Parti, dan Wiranata 2021, monitoring PLTS, PLTB, kincir vertikal dengan sistem hybrid berbasis IoT. Ini jurnal 2021. Yang terakhir ini separuh ya, pengabdian. Jadi Gumilang, Hadi, dan Lestari ini membuat penelitian dan mengimplementasikan di masyarakat. Jadi stop kontak pintar berbasis IoT sebagai solusi manajemen energi listrik dengan menggunakan aplikasi Android. Jadi nanti dia menggunakan sensor 712, kalau Anda baca ya, itu untuk mendeteksi apakah arusnya setelah melebihi misalnya di suatu rumah tuh yang 2200 watt, ini kalau bebannya sudah mendekati 2100, ini kasih warning gitu. Ini bebannya sudah mau dekat 2200, dimatikan enggak gitu. Kalau mau dimatikan ya bisa dimatikan gitu. Jadi pada saat beban puncak, pada saat maghrib ya jam 5 sampai jam 7, itu kan banyak peralatan listrik yang dinyalakan dalam waktu jaraknya tidak lama ya. Nah ini mengkhawatirkan karena nanti dianggap sebagai penyebab ngetrip atau jepret. Jadi supaya tidak jepret atau MCB turun itu stop kontaknya ini pinter. Jadi dia lihat arusnya berapa sih. Kalau listrik di rumah arusnya 4 ampere, kalau udah 3,8, beban yang paling besar mana? Pompa air diputus gitu. Jadi yang troublemaker tuh di rumah tuh apa? Setrika sama, tapi setrikanya colokannya tetap ya di satu tempat ya. Setrikanya di satu tempat, jadi nanti colokannya itu dikasih pemutus gitu. Jadi kalau sudah bebannya sudah mendekati 3,9 daripada jepret, diputus sama dia gitu. Tuk, mati. Lagi pinternya berfungsi, aktif gitu. Itu hasil penelitian dan pengabdian. Anda bisa buat ya. Jadi ini bisa membuat topik penelitian ya, sensor arus ini banyak. Referensinya ada 3, ini bisa banyak sekali referensi, tinggal baca sendiri gitu. Jadi saya kira pokok bahasanya sudah saya deskripsikan ya. Sensor arus sudah, definisinya apa, karakteristik 712 seri sudah, signal conditioning ACS menggunakan differential amplifier sudah, terus sistem sensor arus berbasis Arduino sudah ya, ada pseudocode. Jadi 712 ini ada 2 fungsi, mendeteksi arus. Ya, caranya bagaimana? Ya kalau tegangannya tidak atau lebih dari 2,5 berarti ada arus gitu. Kalau tegangannya sama dengan 2,5 berarti tidak ada arus. Kalau tegangannya di bawah 2,5 dan atau di bawah 2,5 atau di atas 2,5 berarti ada arus. Itu namanya deteksi arus. Tapi kalau sebagai pengukur arus ya nanti tegangan keluaran 712-nya harus dikurangi dengan tegangan referensi baru dibagi nilai sensitivitasnya gitu. Ya. Saya kira cukup materi tatap muka ke-7, signal conditioning untuk mengolah sinyal keluaran sensor arus ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.